Aku siapa? Ya, aku Jeje. Welcome back to Kitchen Online. Nah, sudah pada siap semuanya? Ayo kita siapkan hati kita, pikiran kita, semuanya untuk Tuhan Yesus. Oh iya, aku lupa nih. Selamat berulang tahun ya untuk teman-teman semua. Jadi mau nyanyi ini buat kalian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, selamat ulang tahun teman-teman. Di minggu yang keempat ini tema kita adalah siap sedia untuk menuai. Kenakan selengkap senjata Allah. Bible fact. Perlengkapan senjata Allah untuk berperang melawan musuh kita, yakni si iblis, memberikan kita persenjataan. Kita dapat membaca tentang persenjataan selengkap senjata Allah ini dalam Efesus 6 ayat 14 sampai 17. Mau tahu apa saja itu? Yuk bareng-bareng ikutin JJ. Ada 5 senjata Allah yang ditulis dalam Efesus 6. Yang pertama, berikat pinggangkan kebenaran. Yang kedua, berbaju jirakan keadilan. Ketiga, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Keempat, dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Kelima, dan pedang roh, yaitu firman Tuhan, firman Allah. Mau tahu lebih banyak lagi teman-teman? Makanya kalian harus ikuti ibadah ini dari awal sampai akhir dengan sungguh-sungguh ya, agar kita semua dapat pengharapan dan berkat yang baru dari Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, Cici mau berdoa nih untuk kita semua. Ayo. Tutup matanya, lipat tangannya semuanya. Ayo. Oke deh. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya pujian kami berkenan kepada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Let's praise and worship. Shalom semuanya. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat-sehat selalu ya. Kalau Kak Rahel, Jessie gimana nih kabarnya? Pasti sehat dong Kak. Wah, hebat, puji Tuhan. Yuk teman-teman semuanya, kita bangkit berdiri, kita akan meninggikan dan memuji nama Tuhan. Yuk, yang semangat ya semuanya. Ayo Kak, kita gerakin badan kita. Yuk sama-sama bangkit berdiri adik-adik. Kita mau memuji Tuhan sama-sama. Tepuk tangannya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Sama-sama jawab yuk. Jawab ya. Ku jawab ya.
adik-adik masih semangat? Masih. Masih Jessie masih semangat? Masih dong Kak. Nah, tapi kita adik-adik boleh duduk, nanti minggu depan kita akan ibadah online lagi ya, memuji Tuhan sama-sama. Sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh siapkan hati kita mau sembah Tuhan dulu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubahkan kami ya Tuhan. Ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah, yuk angkat tangannya adik-adik, kita sembah Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lebih sungguh lagi, panggil Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, penuhi kami, ku rindu kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamahlah, ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku
Yesus kami mengucap syukur ya Tuhan untuk hari yang baru, untuk berkat yang baru, untuk kasih yang selalu baru yang Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kalau kami boleh bersama-sama Tuhan, kami beribadah, kami memuji, kami menyembah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Biarlah nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah nama-Mu semakin ditinggikan ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi Tuhan kami ingin belajar firman-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Biarlah kami Tuhan boleh menjadi anak Tuhan yang taat, mendengarkan firman-Mu, bahkan kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sangat mengucap syukur ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Wah, udah siap dengan firman Tuhan belum nih? Coba kakak lihat dulu. Ada yang udah bawa Alkitab? Ada yang belum nih? Yuk ambil dulu Alkitab, buku catatan ya. Ayo, sudah? Oke, kita duduk yang rapi. Kita mau dengar firman Tuhan hari ini. Tema firman hari ini yaitu siap sedia untuk menuai. Diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai 17. Yuk kita buka di Efesus 6. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih. Kalian tahu gak sih apa arti dari prajurit? Ada yang tahu? Nah, prajurit adalah orang yang kuat. Dia adalah orang yang terlatih untuk berperang adik-adik. Kalau prajurit Tuhan adalah orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Tentu ada campur tangan Tuhan, tidak sendiri adik-adik, yaitu kita prajurit-prajuritnya Tuhan Yesus. Terus berarti kita akan melawan dong Kak. Iya, kita akan berperang. Tapi bukan karena darah dan daging kita berperangnya, tapi kita melawan roh-roh jahat adik-adik. Jadi kita berperang tidak terlihat dengan mata kita, karena kita berperang dengan pasukan kegelapan iblis yang jahat. Dan kita yang melawannya yaitu pasukan cahaya Tuhan yang baik. Nah, terus gimana Kak caranya? Caranya ini ada adik-adik. Tuhan menyiapkan kita yaitu senjata Allah. Nah, senjata Allahnya apa saja ya? Senjata Allah ini baju zirah yang dari atas kepala sampai bawah kaki kita dilindungi Tuhan. Kita dilindungi sama Tuhan dari mara bahaya. Jadi Tuhan ada di samping kita. Nah, ini peperangan ini sangat berbahaya untuk anak-anak Tuhan. Karena itu kita harus menggunakan perlengkapan senjata Allah. Nah, kita bisa baca di Efesus adik-adik. Kita sudah dibuka belum kitab Efesusnya? Kita buka ya. Nah, di Efesus ini juga kita diajarkan bahwa iblis adalah pembohong yang sangat licik. Dia mampu untuk melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain. Terus juga kita juga bisa menyakiti Tuhan dengan perkataan kita yang berbohong, perkataan kita yang tidak baik. Nah, ini menyakiti Tuhan. Nah, karena itu kita membutuhkan perlengkapan Allah. Nah, ada 6 adik-adik. Kalian bisa tulis ya adik-adik. Yang pertama yaitu berikat pinggangkan kebenaran. Nah, ini menahan baju zirah ditempatkan, jadi harus yakin ikat pinggang ini harus kuat dan juga kencang adik-adik agar tidak terlepas bajunya. Nah, kebenaran ini sangatlah penting karena si iblis dia pembohong yang sangat licik adik-adik. Karena itu kita harus melawannya dengan kebenaran. Kebenaran akan Tuhan. Nah, dan juga kalian tahu Adam dan Hawa juga dibisikkan dengan kebohongan. Dan dia juga menyerupai sebagai ular loh adik-adik. Wah, serem banget ya adik-adik. Kita juga bisa loh dibisikkan oleh si jahat. Makanya itu kita juga harus bisa menggunakan ikat pinggang ini untuk kita dalam kebenarannya Tuhan.
Nah, lalu ada yang kedua nih adik-adik, yaitu berbaju zirahkan keadilan. Baju zirah ini menutupi hati kita, dijaga oleh para prajuritnya. Jadi kita harus menjaga hati kita agar tidak dikenai oleh si iblis adik-adik. Nah, karena si iblis ingin melukai hati kita. Jahat banget ya. Maka itu kita harus menjaganya dengan berbaju zirahkan ini. Si iblis membuat kita lari dari kasihnya Allah. Tetapi Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan sangat baik ya sama kita. Iya, tentu saja. Nah, karena kematiannya kita bisa menang dan Tuhan menutupi hati kita dengan pengampunannya Tuhan. Nah, tadi udah yang kedua, lalu sekarang yang ketiga adik-adik, yaitu berkasutkan kerelaan. Ini digunakan di bagian kaki adik-adik. Iblis mencoba mencuri damai sejahtera Allah dari hidup kita, menyerang kita dengan rasa khawatir. Nah, karena itu kita bisa saja tergelincir atau jatuh karena kita merasa khawatir. Nah, karena itu kita harus memakaikan kasut ini agar kita bisa berdiri tegap. Nah, karena Tuhan yang kuat, tidak ada tanah yang terlalu berbahaya agar kita menginjakannya. Karena Tuhan yang ada di samping kita, Tuhan memberikan kita tanah yang kokoh agar kita berdiri dengan tegap. Nah, lalu yang keempat adik-adik yaitu adalah perisai iman. Ini adalah salah satu senjata yang paling mematikan. Dia paling kuat, yaitu perisai iman. Nah, perisai iman ini digunakan agar saat ada musuh melawan kita, menyerang kita, kita bisa menangkis ya adik-adik. Nah, dilawan dengan apa Kak? Dilawannya dari panah atau mungkin tusuk-tusuk tajam. Tapi di sini bukan benda-benda tajam. Di sini adalah seperti berbohong, seperti ketakutan, terus tidak mempercayai Tuhan. Nah, dengan iman ini kita bisa mengalahkannya. Yang tadinya tidak mungkin menjadi mungkin adik-adik dengan iman kita percaya kepada Tuhan. Lalu ada yang kelima, yaitu ketopong keselamatan. Nah, ini adalah senjata untuk melindungi pikiran kita. Loh, kenapa harus dilindungi Kak? Iya, agar pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan saja. Pikiran kita bisa loh berpikir pikiran negatif. Contoh seperti, aku gak layak, aku gak layak deh Kak, aku banyak salahnya sama Tuhan. Itu salah satunya. Terus ada lagi, masih banyak hal-hal yang pikiran kita yang diracuni oleh si iblis. Maka itu kita butuh ketopong ini agar pikiran kita hanya tertuju pada Tuhan, yang kita tahu bahwa Tuhan sudah mati di kayu salib dan menebus dosa kita. Nah, lalu ada lagi nih adik-adik, yaitu yang terakhir, pedang roh. Dia adalah pedang roh ini adalah sebagai firman Allah. Wah, ini adalah senjata yang mematikan, senjata yang paling ampuh, tidak ada yang bisa melawannya adik-adik. Yaitu Roh Kudus sendiri yang mengajar kita tentang bagaimana berperang. Nah, melalui Alkitab, firman Tuhan, kita bisa menyerang si iblis ini adik-adik. Dari keenam tersebut, ada satu lagi yang penting adik-adik, yaitu berdoa. Kita baca sama-sama yuk di Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu, itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, jadi kita disuruh sama Tuhan untuk kita berdoa senantiasa, tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kita berdoa sama Tuhan. Dan jangan lupa kita mengenalkan 6 senjata Allah untuk kita melawan si iblis. Dari keenam itu kita bisa menghilangkan rasa takut kita, agar terus kita bisa kokoh berdiri dalam Tuhan. Terus kita juga bisa berkata dengan benar. Terus kita pikiran-pikiran yang jahat pun juga Tuhan bisa ubahkan. Nah, kita harus mengenakan ini setiap harinya adik-adik, agar kita terbebas dari si jahat. Nah, firman Tuhan hari ini sudah selesai. Alkitabnya boleh ditutup, buku catatannya ditutup. Sekarang kita mau berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini.
kami telah belajar firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu ini bisa menjadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Ingatkan kami ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini agar kami bisa mengenakan senjata Allah, perlengkapan senjata Allah keenam-enamnya ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah menebus dosa kami. Engkau telah mati bagi kami dan dosa kami dibayar lunas oleh Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Kami punya Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melakukan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Shalom Shalom, pengumuman Q-Church kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui Bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, karena ini sudah minggu terakhir, seperti biasa di minggu terakhir kita mau berdoa nih. Kakak mau doain kamu semua yang berulang tahun di bulan Juni ini. Nah kakak ajak semua yang berulang tahun, kalau kamu merasa kamu berulang tahun di bulan ini, yuk bangkit berdiri. Kita angkat tangan sama-sama, kakak akan berdoa buat kamu dan teman-teman yang lain. Bantu doa buat teman-teman yang berulang tahun di bulan Juni ini, oke? Yuk kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya, kami bersyukur buat hari ini. Di bulan yang baru ini, kami percaya Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi buat teman-teman kami, adik-adik kami, anak-anak kami yang berulang tahun Tuhan. Terima kasih buat usia yang Tuhan tambahkan atas mereka. Biar Engkau memberkati mereka dimanapun mereka berada. Di umur 1 tahun lagi yang Tuhan tambahkan, biar juga Tuhan tambahkan hikmat, kepintaran daripada Tuhan, pengetahuan daripada Tuhan yang berlimpah. Biar mereka semakin hari semakin cinta Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Diberkati kehidupan mereka, apa saja mereka perbuat yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan buat mereka selalu berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.